Jadi ceritanya aku punya hubungan dengan orang Turki dan hubungan kami sudah berjalan 3 tahun. Hari ini dia akan datang ke Indonesia dan minta dijemput ke bandara. Akhirnya selang 2 jam aku menunggu, akhirnya dia datang. Tapi yang bikin aku kaget, dia datang bersama anak kecil dan satu orang perempuan. Lalu dia berkata dan memperkenalkan bahwa perempuan itu adalah istrinya dan anaknya yang ingin berlibur ke Bali. Akhirnya dia minta diantar pakai mobilku ke hotel. Sungguh aku sangat sakit hati. Punya hubungan dengan laki-laki muda dari sosial media. Hari ini aku minta diantar ke klinik skincare dan dia mengiyakan dan dia bilang, silahkan aku mau di treatment apa aja nanti dia yang bayar. Akhirnya setelah aku treatment dan setelah menunggu pembayaran, dia pamit dulu, katanya dia merokok di luar karena di dalam tidak bisa merokok. Aku udah lama menunggu tapi dia belum datang juga. Aku telepon, malah foto profilnya nggak ada. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak punya uang untuk bayar. Hari ini aku mau ketemuan dengan laki-laki yang sudah 1 tahun ku kenal dari Facebook. Tapi setelah sampai di sini, aku tidak menemukan dia. Padahal awalnya dia udah duluan sampai di sini. Tapi udah 2 jam aku menunggu, tapi dia belum ada juga. Aku telepon malahan tidak diangkat, malahan tidak aktif akhirnya. Setelah 2 jam, dia telepon aku dan bilang, aku pulang aja karena tadi dia sudah sampai dan hanya melihat aku. Dia bilang, aku berbeda dengan yang dipoto, padahal kita sering video call. Yang kesekian kalinya aku janjian akan bertemu di tempat ini dengan laki-laki yang aku kenal dari online. Perjalanan dari rumahku cukup jauh, hampir 2 jam aku memakan waktu untuk sampai di sini. Ini adalah titik lokasi yang dia berikan sama aku. Aku menunggu dia, tapi dia belum datang juga. Bahkan aku telepon, selalu ditolak, entah kenapa. 1 jam kemudian dia menelponku, tapi aku dengar itu bukan suaranya dia. Dan ternyata itu adalah suara petugas bahwa dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Aku bingung harus bagaimana, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Mungkin ini bukan jodoh kita. Aku pulang karena ini bukan daerahku. Aku tidak tahu di mana aku. Nekat jual rumah dan 1 mobil demi menikah dengan seorang kapten di Maluku. Karena aku orang kaya, sengaja aku sisakan 1 mobil dan aku gunakan untuk pergi ke Maluku bersama anakku. Dalam perjalananku, karena aku orang kaya dan banyak uang, sengaja aku menyewa sebuah apartemen dengan seharga 2 M per bulan. Setelah sampai di sana, aku telepon dia dan dia menyuruhku datang di tempat usaha pelelangan ikan, tempat milik saudaranya. Dan ketika aku tanya orang-orang di sana, katanya dia bukan kapten, tapi dia seorang nelayan pencari ikan di laut. Sungguh aku merasa tertipu. Tanpa satu patah kata pun, aku akhirnya pulang dan aku putuskan hubungan kita. Dia adalah seorang dokter muda yang aku kenal dari Facebook. Dia sedang bertugas, sedang dinas di sebuah desa yang terpencil. Karena aku ingin memberikan suatu kejutan, aku datang ke sana tanpa dia tahu. Perjalanan begitu jauh dan sebuah desa yang jalanannya cukup rusak. Setelah sampai di sana, aku tanya kepada warga, tapi tidak ada yang tahu. Setelah aku berikan fotonya, warga bilang dia adalah bukan dokter, tapi dia adalah seorang pengembala di sana. Wanita di sebelahku adalah seorang pelakor yang pernah merebut suamiku 2 tahun yang lalu. Kemudian, setelah suaminya meninggal, dia datang kepadaku dan datang untuk menitipkan anaknya karena dia bilang dia harus bekerja sebagai TKW. Karena aku kasihan, aku rawat anaknya. Tapi aku bingung, setiap hari anaknya selalu minta pergi ke makam ayahnya. Aku bingung karena aku juga harus kerja. Nasib punya pacar dengan seorang berondong. Hari ini aku punya janji akan bertemu dengan dia di suatu mall. Setelah sampai di sana, dia pun mengajak aku untuk makan, dan kami bersenang-senang makan bersama. Tapi setelah mau bayar, dia pamit ke toilet. Tapi setelah aku tunggu, kok nggak ada, sampai aku susul ke parkiran, ternyata motornya udah nggak ada. Dan akhirnya semua makanan aku yang bayar, habis 1 juta waktu itu, dasar penipu. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Pekalongan demi bertemu dengan pacar onlineku. Tapi setelah sampai di sana aku bingung karena dia tidak kunjung datang. Bahkan teleponnya sepertinya aku diblokir. Hari ini aku diajak berwisata dengan pacar baruku ke Gunung Papandayan yang terletak di Garut, Jawa Barat. Aku bahagia sekali karena dia begitu romantis. Akhirnya kami pun sampai di sana. Kita berdua berjalan-jalan melihat pemandangan yang begitu indah. Dan akhirnya kita makan, tapi dia pamit katanya dia akan mengambil uang ke ATM. Lalu dia meminjam uang 10 juta dariku karena dia lupa membawa ATM. Tapi setelah aku berikan uang itu, dia pergi. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Akhirnya aku pulang naik GrabCare. Nggak tahu kenapa, aku selalu tertipu.
Lupa jalan pulang karena aku janjian bertemu dengan teman online, tapi dia kasih alamat palsu. Dia udah share lokasi dan aku sudah mengikuti arahan Google Maps, tapi aku diajak nyasar oleh Google. Aku coba telepon dia untuk menjemput aku di lokasi ini, tapi dia malah nggak aktif. Karena sudah terlanjur jauh, aku coba muter-muter lagi sampai bensinku habis dan kuotaku habis. Sekarang aku mau pulang, tapi aku tidak tahu kemana arahnya karena kuotaku habis dan uangku habis. Ini adalah pertemuan pertama dengan perempuan yang aku kenal dari sosmed. Aku hanya melihat dia dari jauh karena dia berbeda dengan fotonya. Di foto dia begitu gemuk dan mukanya begitu bulat. Tapi yang aku temui hari ini benar-benar berbeda. Badannya begitu kurus, tinggi, dan mukanya pun begitu lonjong. Karena aku tidak suka dengan perempuan yang kurus tinggi serta berwajah lonjong, akhirnya aku tidak jadi menemuin dia. OTW dijemput pakai motor ke rumah calon suamiku yang ngakunya kaya raya. Kaget kok masuk ke kampung yang banyak kebun-kebun, mana panas banget. Di perjalanan aku haus dan lapar, malah dibeliin batagor dan es dawet di sekolahan SD yang harganya cuma 5.000. Lebih kaget lagi pas sampai rumahnya, kok rumahnya kumuh banget, banyak sampah. Dari awal aku udah curiga kenapa orang kaya saat ajak jalan cuma bisa kasih jajanan bocah yang cuma 5.000. Karena kecewa, aku langsung pulang sendiri naik ojek. Selamat tinggal, kita putus aja ya. Aku kecewa karena dia berbohong. Siap-siap kedatangan cowok tajir dan ganteng mau datang ke rumah. Dia mau datang ke rumah memakai motor ninja dan akan memberikan aku sebuah handphone baru. Dan akhirnya dia datang juga dengan tepat waktu. Tapi aku kaget banget karena dia datang tidak memakai motor ninja, tapi dia memakai motor jadul. Udah begitu wajahnya beda dengan yang dipoto. Karena dia udah terlanjur datang, aku suruh dia duduk di bawah aja dan aku kasih minum air putih aja. Maaf. Setelah minum air putih, aku suruh pulang dan aku langsung blokir dia. Kedatangan teman yang aku kenal dari FB, nekat langsung datang ke rumah. Tapi penampilannya beda banget sama yang dipoto, udah dekil pakai motor jelek pula. Padahal kalau aku lihat di postingannya selalu tampil keren pakai mobil ganti-ganti dan ini celananya kok sobek. Awalnya aku risih banget karena dia berani banget pegang tangan aku. Ternyata dia memberi aku uang banyak. Aku jadi bingung, apakah aku harus pura-pura suka demi uang?